Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom, sahabat Impact yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana beberapa hari ini saudara menjalani hidup di tahun baru, ya? Kita masih mengarahkan kepada tujuan kita untuk berhasil mencapai angan-angan kita atau ya resolusi, komitmen yang kita buat untuk tahun ini. Namun saudara-saudara, yang pertama memang kita harus hidup dekat dengan Tuhan dan mohon pimpinan Tuhan. Namun walaupun demikian saudara, cobaan itu selalu ada, ya. Ada hal-hal yang merongrong kita untuk belok dari tujuan kita. Ada cobaan itu selalu datang, tidak ada orang yang bebas dari cobaan, ya. Sampai tua pun kita masih dicobai, ya. Namun kalau kita sudah biasa berlatih untuk menghindarkan cobaan, untuk menangkis cobaan, maka lama-kelamaan kita sudah terbiasa untuk menangkis cobaan, ya. Tapi cobaan itu masih terus datang, yang kecil, yang besar, saudara, ya. Nah, pada waktu kita membicarakan mengapa Yusuf hidupnya berhasil, kita lihat bagaimana hubungan dia dengan Tuhan, cara dia mengatasi cobaan. Setelah dia dipercaya oleh Potifar, dia dikasih kekuasaan untuk mengurus semua usahanya, termasuk rumah tangganya, maksudnya mengatur semua pegawai, ya. Dia mendapat cobaannya bukan dari orang jauh-jauh, saudara, dari istrinya Potifar. Nah, mungkin Potifarnya terlalu sibuk, sering keluar, sehingga istrinya sering bertemu dengan Yusuf. Dan Yusuf ini dikatakan di dalam pasal 39 Kejadian bahwa dia itu manis sikapnya dan elok parasnya. Sikapnya manis dan parasnya elok. Cakep dia, ya. Jadi istrinya itu tertarik sama dia dan mengajak dia untuk tidur bersamanya. Tetapi kita lihat di sini, ya, bagaimana Yusuf mengatasinya. Dia mengatakan, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Ya, ini istrinya. Sebab engkau istrinya. Bagaimana? Nah, ini saudara perhatikan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Lihat di sini, ya. Bagaimana mungkin aku melakukan perbuatan dosa yang besar ini, berbuat dosa terhadap Allah. Jadi dia tahu bahwa ini adalah larangan. Tidak boleh berzina. Tidak boleh, ini ya haknya, ini istri orang. Tidak boleh. Nah, saudara-saudara, lihatlah di sini, karena dia mengerti hubungan dengan Tuhan, dia mengerti firman Tuhan, dia tahu Taurat Tuhan, bahwa hal ini dilarang. Pertama, ya. Jadi karena benar hubungan dengan Tuhan dan menguasai Taurat Tuhan, sehingga dia tidak mau melakukannya. Dan dia menolak, ya. Memang istrinya ini terus masih mencobai, tetapi dia melarikan diri, tidak mau, walaupun dibujuk bagaimanapun. Saudara, ini adalah cobaan untuk anak muda, dan jangan salah, juga orang tua, ya, yang perempuan maupun laki-laki. Dosa itu menyerang
laki maupun perempuan, tua maupun muda. Dan ini anak masih muda ini biasanya mudah dibujuk. Banyak orang merasa ya semua orang boleh melakukan, aku juga boleh gitu. Apalagi tidak ada yang lihat. Nah itu ya, itulah bahayanya. Jadi kalau saudara-saudara orang tua yang sedang merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita mengajarkan kepada anak cucu kita supaya mereka tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan bagaimana hubungan kita itu terus dekat dengan Tuhan. Kita menolong mereka. Kalau ya biasanya yang merenungkan firman Tuhan itu banyak yang perempuan ya. Kalau saudara seorang istri, tolonglah suami supaya suami juga tahu hal ini. Ya, bagaimana kita harus takut akan Tuhan dan lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dengan demikian kita dapat terhindar dari perbuatan dosa atau kita hidup bermoral. Ya, ini kita lihat di sini Yusuf menghargai atasannya, tetapi terlebih lagi dia tidak mau berdosa kepada Allah. Jadi dengan prinsipnya ini maka dia dapat terhindar dari cobaan yang besar. Ya, ini cobaan untuk semua. Ya, tidak jarang orang yang sudah berkeluarga, bahkan orang yang sudah hidupnya berkecimpungan dengan firman Tuhan juga, pada waktu dia sendirian, pada waktu dia tidak ada orang, nah itu iblis menggoda. Banyak orang yang sudah melayani pun jatuh di dalam dosa. Nah, jadi kita belajar di sini, kalau kita mau sukses, jangan sampai kita gagal karena perbuatan dosa, ya. Pada waktu kita gagal di situ, walaupun dosa kita diampuni, tetapi seperti kita sudah terluka itu ya, bekas lukanya itu masih ada. Jadi terlihat begitu. Dan itu juga menghantui diri sendiri karena sudah pernah berbuat yang tidak bermoral, sehingga itu mengganggu hidupnya. Walaupun diampuni, ingat ya sekali lagi, Tuhan mengampuni dosa kita. Orang juga mungkin bisa memaafkan, tetapi diri sendiri selalu ingat. Dan dosa itu menghantui dia sehingga kesuksesannya terhambat. Ya, jadi memang masih bisa kita melupakan yang di belakang dan kita berlari-lari menuju kepada tujuan sasaran hidup, khususnya untuk mengawali tahun ini. Marilah kita bersama-sama, memang kalau yang sudah berdosa kita tinggalkan di belakang, Tuhan mengampuni dan kita menunjukkan sasaran ke depan. Ya, jadi saudara, marilah kita sebagai orang tua, opa oma, kita menasihati anak cucu menantu yang sudah dewasa sekalipun, kita tolong mereka untuk terhindar dari dosa semacam ini. Jadi kalau tahu ada dosa, kita harus menghindar, jangan mendekati, harus lari. Ya, mari saudara-saudara, kita fokus hidup kita supaya berhasil. Juga keluarga kita, anak cucu kita, supaya semuanya berhasil, terhindar daripada cobaan-cobaan untuk moralitas ini. Tuhan, kami adalah manusia yang lemah, kami berserah kepada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan semua keluarga-keluarga ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, supaya kami dapat terhindar dari cobaan-cobaan. Lepaskan kami, jangan bawa kami dalam cobaan, melainkan lepaskan kami daripada segala yang jahat. Tuhan tolong supaya kami selalu hidup dekat dengan Engkau, takut padamu, dan mengetahui bahwa Engkau menyertai, sehingga kami, keluarga kami, anak cucu menantu kami semua dapat terhindar daripada melakukan dosa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami dan mengabulkan permohonan kami demi nama Yesus dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya saudara, kita lakukan semua supaya dapat memuliakan Tuhan. Kalau kita sudah jatuh di dalam dosa itu susah memuliakan Tuhan ya. Namun kita maju terus dan kita lakukan apa yang baik, bergantung pada Tuhan dan mohon pimpinannya selalu.
Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.